Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Rauzan Fikri Langanawa dari Prodi H1A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar atau ISBD, yang dimana Ilmu Sosial dan Budaya Dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua ilmu lainnya, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi atau sosial, logos, dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Pengertian lebih lanjut tentang ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial. Sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk dalam pengetahuan budaya, mengkaji masalah kemanusiaan dan budaya. Secara umum, dapat dikatakan ilmu sosial budaya adalah dasar merupakan pengetahuan yang diterapkan, yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan dan mengkaji masalah-masalah sosial, manusia, dan kebudayaan. Istilah ISBD dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic yang berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu The Humanities. Adapun istilah The Humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humnus, yang artinya adalah manusia. Ya. Berbudaya dan halus, dengan mempelajari The Humanities diandaikan seorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan mempelajari The Humanities ini, diandaikan seorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa The Humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus dan manusia berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu yaitu The Humanities, di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya dan lain sebagai manusia itu sendiri. Pengetahuan budaya The Humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian disiplin, seni, dan filsafat. Keahlian ini pun dapat dibagi-bagi lagi ke dalam berbagai bidang keahlian lain, seperti seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Sedangkan ilmu sosial budaya dan dasar adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial manusia dan kebudayaan. Dengan perkataan lain, ISBD menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan sosial budaya untuk mengembangkan wawasan pemikiran serta kepekaan mahasiswa dalam mengkaji masalah-masalah sosial manusia di masyarakat, dalam tingkah lakunya, dalam kehidupan dan kebudayaan yang menyertainya. Ilmu sosial dan budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris disebut Basic Humanities. Pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah The Humanities. Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya atau homo humanus. Sedangkan ilmu sosial dan budaya dasar bukan hanya ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial manusia dan kebudayaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang asal mula ilmu sosial dan budaya dasar, perlu diketahui pengelompokan ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Harsha Bakhtiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Ilmu-ilmu alamiah atau dalam kurung natural science. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode-metode ilmiah. Caranya dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu. Lalu dibuatlah analisis untuk menentukan suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian atas dasar ini lalu dibuat prediksi. Yang kedua, yaitu ilmu-ilmu sosial atau social science.
Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji hal ini, digunakan metode-metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu ilmiah. Tetapi, hasil pengkajian ini lebih bersifat kualitatif. Sebab hal ini menyangkut pola perilaku dan tingkah laku manusia di masyarakat yang cenderung berubah-ubah. Dan yang terakhir, nomor 3, yaitu pengetahuan budaya, the humanities, bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa yang kenyataannya bersifat unik, kemudian diberi arti. Bertitik tolak dari kerangka tujuan yang telah ditetapkan, dua masalah pokok bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan yang menentukan ruang lingkup kajian mata kuliah ISBD. Kedua masalah pokok itu adalah: 1. Berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya atau the humanities, baik dari segi masing-masing keahlian disiplin dalam pengetahuan budaya maupun secara gabungan antar bidang berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Nomor 2, yaitu hakikat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dan kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Menilik kedua pokok masalah yang bisa dikaji dalam mata kuliah ISBD, nampak dengan jelas bahwa manusia menempati posisi sentral dan dalam pengkajian. Manusia tidak hanya sebagai objek pengkajian. Bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dirinya sendiri, nilai-nilai manusia, dan bagaimana pula hubungan dengan Sang Pencipta menjadi tema sentral dalam ilmu sosial dan budaya dasar ini. Latar belakang diberikannya mata kuliah ilmu sosial budaya dasar adalah selain melihat konteks budaya Indonesia, juga sesuai dengan program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka menyempurnakan terbentuknya sarjana. Latar belakang ilmu sosial budaya dan dasar ini dalam konteks budaya, negara, dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut. Dan ini ada 3 poin, yaitu 1. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaan yang biasanya tak lepas dari ikatan-ikatan primordial, kesukuan, dan kedaerahan. 2. Proses pembangunan yang sedang berlangsung terus-menerus menimbulkan dampak positif dan dampak negatif berupa terjadinya pergeseran nilai budaya sehingga dalam sendirinya mental manusia pun terkena pengaruhnya. Akibat lebih jauh dari pembenturan nilai budaya ini ialah timbulnya konflik dalam kehidupan. Poin 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dengan tata nilai budayanya, sehingga manusia bingung terhadap kemajuan yang telah diciptakannya. Hal ini merupakan sikap ambivalen teknologi yang disampingkan diberikan segi positif, juga memiliki segi negatif. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Agar supaya manusia bisa menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu the humanities di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Oke, jadi kita masuk di manfaat ilmu sosial dan budaya dasar, yaitu ilmu sosial budaya dasar ISBD merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat MBB dengan visi berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar dan yang kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan dan kemartabatan manusia dilandasi nilai-nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun misinya adalah memberikan landasan dan wawasan yang luas serta menumbuhkan sikap kritis, pekam dan arif pada mahasiswa yang memahami keragaman, kesetaraan dan kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dan bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. Itulah tadi beberapa
kurang lebih penjelasan dari ISBD sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.